Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Saya akan membacakan langsung ke pertanyaannya, saya tidak akan sebutkan namanya. Yang pertama saya akan bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Abah, apakah waktu kita tawaf doanya dibimbing oleh ketua rombongan? Itu ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Karena memang ini perlu dijelaskan. Pada saat nanti Bapak Ibu melaksanakan umroh, jadi pada saat umrohnya di Baitullah itu kan tawaf. Nah, biasanya mutawifnya atau pembimbingnya itu berada di paling depan. Akan memberikan aba-aba, umpamanya ke kiri, ke kanan, jalan, dan lain sebagainya. Nah, mutawifnya itu sambil membaca doa. Ya. Nah, baca doanya bagaimana? Ya, sekuat dia membacanya. Nah, sebagaimana umpama suara saya. Ya, bahkan makin lama insya Allah makin mengecil karena kan lama capek. Nah, untuk itu di sini saya memberikan bimbingan, pengetahuan. Ya. Yang pertama, mutawif itu tugasnya, ini tugas mutawif, adalah membimbing Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, menunjukkan tempat-tempat yang akan dituju agar tidak tersesat dan tahu tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar Bapak Ibu pada saat ada di kota suci Mekah maupun Madinah itu tidak tersesat. Jadi, mutawif itu berusaha memantau jamaah-jamaahnya. Nah, kemudian juga tugas mutawif diantaranya pada saat nanti setelah umroh, biasanya juga tiap travel, insya Allah ya, hampir semua tiap travel, itu memberikan kelonggaran bagi para jamaah yang ingin mengumrohkan keluarganya. Itu juga biasanya masih dibimbing oleh mutawifnya. Nah, dan mutawifnya juga biasanya yang akan membimbing mengantar ke tempat-tempat ya, berziarah. Biasanya itu kan pada saat city tour, acara city tour, nah disitulah tugasnya mutawif untuk membimbing, mengajak jamaah-jamaahnya ke tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk berziarah. Itu ya, tugasnya mutawif diantaranya seperti itu. Nah, adapun pada saat tawaf, ini perlu dipahami betul. Ya. Jadi yang namanya mutawif itu dia membimbing jamaahnya juga semampunya. Umpama jamaahnya itu ada 40. Biasanya kalau satu bis, satu rombongan, insya Allah antara 40 sampai 45 orang. Kalau penuh tuh bisnya satu rombongan. Dan biasanya pada saat pelaksanaan tawaf, biasanya berbaris ke belakang. Panjangnya insya Allah mungkin sekitar ya sampai 20 meter. Ya, panjang kurang lebih sekitar 20 meter. Nah, adapun bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh dari mutawifnya, insya Allah akan kesulitan mendengar doa-doa yang dibaca oleh mutawifnya. Insya Allah seperti itu. Ya. Belum lagi umpamanya dari samping kiri kanan banyak orang membaca doa dari rombongan lain akan membuat buyar ya, konsentrasi Bapak Ibu apabila ingin
terus mendengarkan dan mengikuti mutawifnya. Insya Allah paling yang bisa mendengarkan hanya barisan pertama dan kedua, insya Allah. Itu pun kalau memang betul-betul konsentrasi. Nah, untuk itu, ya, alangkah baiknya saran saya untuk bacaan tawaf ini diusahakan baca sendiri. Yang namanya tawaf itu tidak harus dipimpin oleh pembimbingnya, tidak harus. Karena bukan merupakan ibadah berjamaah. Ya, kan tadi mutawif ini hanya tugasnya membimbing saja. Berarti kalau untuk doa-doanya boleh mengikuti pembimbingnya kalau bisa, umpama jauh, tertinggal jauh karena kan biasanya ya beberapa baris ke belakang, insya Allah sulit untuk mengikuti bacaan-bacaan mutawifnya. Itu silahkan baca sendiri. Itu ya. Nah, kesimpulannya, untuk Bapak Ibu agar lebih fokus di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, saya sangat menyarankan untuk membekali dirinya dengan ya, ilmu manasik umrohnya. Jadi punya panduan tersendiri. Hanya saja kalau untuk berjalan, ikuti mutawifnya untuk berjalan supaya tidak kesasar. Tapi kalau urusan doa-doa dipersilahkan, saran saya supaya dicukupi doa-doanya. Kemudian punya pengetahuan bagaimana cara-caranya dan lain sebagainya. Ya, ingat yang namanya umroh itu bukan merupakan ibadah berjamaah. Ya, jadi boleh kita itu melakukan doa sendiri, umpamanya. Ya, kemudian pada saat umpama sholat di belakang makom Ibrahim itu pun sendiri. Ya, jadi yang namanya mutawif itu hanya mantau saja. Jangan sampai Bapak Ibu terlepas dari rombongan. Itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Abah Jojo, kalau kita minjem uang di bank untuk biaya umroh, apakah dibolehkan? Mohon dijawab. Ya. Untuk ibadah umroh, ya, ini pertanyaannya boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja minjam uang di bank. Tapi dengan catatan, ini minjam uangnya ya. Minjam uangnya boleh di bank, silahkan. Tapi sangat-sangat disarankan kalau kita ingin meminjam uang, saya sangat menyarankan supaya memilih bank syariah. Agar apa? Agar terhindar dari riba. Itu pertama. Ya. Yang keduanya jawabannya, ya, kalau Bapak Ibu sekiranya belum siap keuangannya, berarti kan belum wajib. Belum wajib umroh, belum wajib haji karena belum punya bekalnya. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan dari sekarang kalau ada keinginan untuk haji maupun ibadah umroh, supaya dipersiapkan yang pertama, niatkan di dalam hati. Ingin ibadah umroh, ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Itu namanya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan menabung. Silahkan beli semacam tabungan celengan yang modelnya Ka'bah. Itu manfaatnya bisa menginspirasi Bapak Ibu agar di hatinya itu tertanam bahwa ada keinginan untuk datang ke Baitullah. Umpamanya seperti itu. Jadi intinya silahkan menabung sedikit-sedikit, yang penting pasti. Ya, daripada kita itu misalnya malah belum siap meminjam uang, kemudian dikhawatirkan terjadi sesuatu, akhirnya memberatkan. Dan secara dalil memang berarti kalau orang itu belum punya bekalnya, berarti belum berkewajiban. Ya, jadi saran dari Abah ini, dari saya, silahkan niat. Yang pertama, niatkan karena Allah, ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Yang keduanya, silahkan menabung. Saya sudah buatkan tipsnya ya. Tips agar bisa berangkat haji maupun ibadah umroh. Dan insya Allah banyak orang yang melakukan itu, alhamdulillah tingkat keberhasilannya insya Allah tinggi. Ya, seperti itu. Silahkan dibuka channel Abah Jojonya, dilihat banyak video-videonya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam.
Mau tanya, untuk kegiatan ibadah di hari Jumat, kalau laki-laki kan pada sholat Jumat. Terus bagaimana dengan perempuan? Apakah juga harus ke masjid? Nah, di sini mungkin bagi Bapak Ibu yang jelas yang belum pernah ke sana atau barangkali mungkin belum pernah melihat kalau perempuan itu Jumatan, nah, mungkin ini suatu pertanyaan. Dan ini insya Allah bisa menjadi wawasan pengetahuan untuk Bapak Ibu. Saya akan menjawab. Untuk ibadah hari Jumat, pada saat orang laki-laki Jumatan, ini kita umpama di Indonesia. Ya. Umpamanya Bapak Ibu rumahnya itu umpama dekat dengan masjid, boleh ikut Jumatan. Ada tuntunannya, ada hadisnya. Boleh. Nah, pada saat Bapak Ibu ikut Jumatan, di situ akan mendapatkan pahala Jumatan. Pahalanya. Nah, apabila sudah melaksanakan sholat Jumat bareng-bareng di situ, umpama dekat masjidnya ngomplek, berarti Bapak Ibu tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Karena tadi sudah melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga pada saat di Madinah maupun di Mekah, umpama pas hari Jumat, silahkan tetap Bapak Ibu ikut Jumatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala Jumatan yang lipatannya dilipatkan menjadi, kalau di Masjidil Haram itu menjadi 100.000 lipatan dibandingkan di tempat lain. Ya. Karena memang betul ya, saya juga baru ingat. Jadi ada beberapa orang itu pada saat hari Jumat, ibu-ibu itu tidak ke masjid. Pada saat di Mekah. Nah di sini mumpung diingatkan ada yang bertanya, saya akan menjawab, diluruskan. Silahkan bagi wanita atau ibu-ibu, silahkan datang ke masjid ikut Jumatan. Dan itu ada tuntunannya, boleh seperti itu. Ya. Dan biasanya kalau untuk ibu-ibu sholatnya, nih ya, untuk khusus untuk ibu-ibu, silahkan yang lebih utama itu adalah di barisan yang paling belakang kalau kita misalnya mencari shop untuk sholat. Ya, baik Jumatan maupun sholat-sholat wajib di Masjidil Haram atau di Madinah. Pada saat di Nabawi. Silahkan cari posisi yang paling belakang. Ya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten mau bertanya. Insyaallah ini orang Sunda. Ketika kita bermaksud badal umroh, apakah dibimbing juga oleh mutawifnya? Jawabannya benar. Hanya saja, ya, biasanya Biro Travel itu memberikan kesempatan, insya Allah biasanya ya umumnya 1 kali. Jadi ada program mengumrohkan itu biasanya setelah umroh yang pertama. Besoknya biasanya mengadakan umroh yang kedua, yaitu misalnya mengumrohkan keluarganya. Dan itu sudah disiapkan bisnya, snacknya, dan lain sebagainya, termasuk mutawifnya. Adapun keesokannya lagi umpama Bapak Ibu ingin mengumrohkan keluarga yang lain boleh. Hanya saja memang tidak difasilitasi oleh Biro Travel kalau umpamanya Biro Travelnya itu hanya memberikan fasilitas hanya 1 kali. Itu tergantung dari Biro Travelnya, jadwalnya. Ya, hanya saja umumnya 1 kali umumnya. Ya, ada juga tapi yang 2 kali sampai 3 kali ada. Ya, tergantung. Silahkan ditanyakan ke mutawifnya. Adapun umpamanya Bapak Ibu ingin mengumrohkan di luar jadwal, berarti umpama ingin minta bantuan ke mutawifnya, silahkan. Ya. Caranya bagaimana Pak? Caranya komunikasi dengan mutawifnya, minta bantuan, minta dituntun, biasanya naik taksi bareng-bareng. Nah kemudian juga ya silahkan cari teman, beberapa orang, jangan sendiri. Ya, insya Allah ada saja yang ikut nanti bareng rombongan, namanya rombongan kecil. Nah, tinggal dari kita sebagai tanda syukur silahkan kasih ya berapa real lah untuk mutawifnya. Itu ya biasanya sumbangan dari beberapa orang karena itu sistemnya termasuk pribadi. Ya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, Assalamualaikum Abah.
Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau misalnya saat umroh pertama, kemudian umroh untuk diri sendiri, maksudnya yang pertama untuk diri sendiri, dan berikutnya mau mengumrohkan orang tua, apakah harus mandi besar lagi? Ya, maksudnya mandi ihram atau mandi janabat. Ya benar. Jadi untuk praktek mandi janabat atau mandi besar atau mandi sebelum ihram, ini hanya penamaan saja. Nah, silahkan Bapak Ibu lakukan mandi besar tersebut pada saat ingin umroh untuk diri sendiri, umroh. Ya umroh. Nah, kemudian umpama ingin mengumrohkan keluarganya juga harus mandi janabat. Jadi awal-awal kita dalam pelaksanaan ibadahnya itu ya tuntunannya mandi janabat. Jadi kalau umpama dari mutawibnya Bapak Ibu besok ada acara untuk mengumrohkan keluarganya yang mau ikut siapa umpamanya. Silahkan sebelum berangkat Bapak Ibu supaya mandi janabat terlebih dahulu. Itu ya. Adapun kalau umpamanya untuk hanya sekedar tawaf tidak perlu mandi janabat, namanya tawaf sunnah. Atau pada saat umpama mau pulang ke tanah air, itu kan ada yang namanya tawaf wada. Itu tidak perlu mandi janabat. Jadi langsung saja silakan Bapak Ibu yang penting punya wudu, harus berwudu pada saat ingin tawaf. Dan yang namanya tawaf sunnah maupun tawaf wada itu tidak ada sa'i, sofa, marwah. Cukup tawaf 7 putaran, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu merupakan satu paket. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan apa yang jadi pertanyaan ini dan jawaban-jawaban saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu di dalam ibadahnya Allah memberikan sehat, waras, kuat, aman, nyaman, selamat, lancar, dan barokah. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara pribadi, silahkan DM saja ke Instagram. Ya. Silahkan pesan singkat di Instagram. Ya. Nama Instagramnya abahjojo.354. Ya, silahkan, insya Allah, mudah-mudahan sayanya sehat, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Adapun umpama ada hal-hal yang ingin ditanyakan di YouTube juga boleh di kolom komentar. Ya, namun ya, umpama Bapak Ibu ingin bertanya di kolom komentar, saya sangat menyarankan tulisannya jangan disingkat-singkat. Ya. Kenapa? Ya. Terkadang kalau yang disingkat-singkat itu, ya, yang tahu hanya diri Bapak Ibu. Sulit terkadang saya untuk membacanya, ini apa maksudnya. Ya. Jadi yang tenang, yang rapih, supaya mudah difahami. Itu saja. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.